Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Pramudia dari kelas M236 dengan NIM 230407501082. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai social emotional learning style. Mengapa belajar berempati lebih penting daripada sekedar nilai A? Nah, sebelumnya di sini saya mau bertanya, sudahkah kalian mengetahui apa itu social emotional learning atau SEL? Nah, kalau belum, mari kita simak sama-sama. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan ya, kita sebagai seorang guru di dalam kelas ini memiliki siswa satu yang sangat pintar, bahkan nilai matematikanya sangat tinggi. Dia sering mendapat 100, bahasa Inggrisnya juga dapat 100, bahkan mata pelajaran yang lainnya pun dia mendapat nilai yang sangat sempurna. Dan juga dia ini sering menjadi juara di dalam kelasnya. Nah, namun di saat dia melihat temannya yang sedang mengalami kesulitan ataupun temannya yang sedang mengalami bersedih, apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan adalah hanya lewat saja tanpa peduli dengan keadaan temannya saat itu. Nah, dari situ timbullah sebuah pertanyaan, apakah siswa seperti itu bisa kita katakan sebagai siswa yang benar-benar sukses atau tidak? Nah, di sini ada satu fakta yang sangat menarik yang dilaporkan oleh Pendidikan Internasional dari program PISA yang diselenggarakan oleh OECD, di mana di beberapa negara prestasi akademik siswa memang meningkat, tetapi tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan siswa di sekolah justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik saja, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, mengelola emosi, dan juga membutuhkan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai social emotional. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, yang perlu kita ketahui adalah apa sih sebenarnya dari social emotional itu sendiri. Nah, social emotional learning merupakan pendekatan pendidikan yang sangat penting. Kenapa? Karena social emotional learning ini membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan emosional dan sosialnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki banyak suku, ras, dan agama. Nah, jadi dengan adanya SEL ini, dia dapat mengajarkan atau membantu mengembangkan kemampuan sosial dan kemampuan emosional siswa di negara Indonesia yang sangat beragam. Nah, kenapa sih hal ini penting? Kenapa sih SEL itu penting? Ya karena keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan dari kemampuan akademik saja. Nah, hal ini selaras dengan pendapat dari Daniel Goleman yang dicurahkan dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, di mana dia mengatakan bahwa kecerdasan emosional seperti empati, pengendalian diri, dan juga kemampuan membangun hubungan sosial ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam penerapannya, Organisasi Pendidikan Internasional CASEL, dia ini menjabarkan 5 komponen utama dalam social emotional learning. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada self awareness, yang kedua self management, yang ketiga social awareness, yang keempat relationship skill, yang kelima responsible decision making. Di mana self awareness ini
dia ini mengajarkan kita untuk mengetahui bagaimana emosi kita, dan juga kita bisa mengetahui apa sih bakat kita dan juga apa potensi yang terpendam dalam diri kita itu sendiri. Nah, yang kedua ada self management, di mana self management ini mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan perilaku. Nah, di sini siapa di sini yang ketika emosi dia ini tidak bisa mengendalikan perilakunya? Nah, kalau ada yang seperti itu, ternyata, dan kalau ada yang seperti itu, kita tidak memiliki namanya self management. Maka diperlukan SEL. Kenapa? Karena SEL ini membantu kita untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan perilaku kita, sehingga saat kita emosi, perilaku kita itu tidak senonoh atau perilaku kita itu tidak sembarangan seperti itu. Selanjutnya ada social awareness, di mana social awareness itu kemampuan memahami perasaan orang lain dan menunjukkan empati kita kepadanya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa di SR ini kita tidak hanya belajar mengenai diri kita sendiri, tapi kita juga belajar mengenai memahami perasaan orang lain seperti apa dan menunjukkan empati kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada relationship skill, di mana relationship skill ini dia ini kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan bekerjasama dengan orang lain. Nah, dari DSL ini kita belajar untuk bekerjasama dan membangun hubungan yang baik atau hubungan yang sehat dengan teman-teman sebaya kita. Selanjutnya yang terakhir ada responsible decision making, di mana kemampuan di sini itu bisa mengambil keputusan dan mengambil keputusan dan juga mempertimbangkan segala resikonya. Walaupun setiap langkah yang kita ambil pasti memiliki resikonya masing-masing. Nah, dan kita juga di sini diajarkan untuk bertanggung jawab atas langkah apa yang kita ambil. Nah, dari kelima komponen dari social emotional learning ini, salah satu yang paling penting adalah social awareness. Nah, kenapa sih social awareness ini sangat penting? Ya, karena memahami perasaan orang lain dan juga menunjukkan empati kepada orang lain itu sebuah dasar yang namanya dari empati. Jadi ketika kita sudah memahami perasaan orang lain, mengerti pendapat orang lain, dan juga kita bisa menunjukkan empati bahwa kita ini bisa memiliki social awareness atau dasar-dasar dari empati itu sendiri. Nah, di dalam penelitiannya yang dilakukan oleh CASEL atau lembaga atau organisasi pendidikan internasional, yaitu CASEL, di mana dia melakukan penelitian lebih dari 270.000 siswa yang menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan program social emotional learning ini mengalami peningkatan prestasi akademik sekitar 11%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mengembangkan empati dan juga keterampilan sosial tidak menghambat untuk seseorang untuk berprestasi secara akademik. Bahkan ini justru meningkatkannya, karena ini sudah dari penelitian yang dilakukan oleh CASEL. Nah, dengan demikian, emotional learning ini membantu siswa untuk tidak hanya pintar secara akademik atau tidak hanya pintar secara intelektual saja, tetapi juga sel ini membantu siswa untuk menjadi individu yang lebih baik lagi, yang memiliki hati dan kepedulian terhadap orang lain, dan juga dapat membangun hubungan sosial yang positif. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi mengenai SEL atau Social Emotional Learning ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai rapor atau prestasi akademik saja,
Nah, seperti melainkan pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mampu membentuk siswanya yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki empati, karakter, dan kepedulian terhadap sesamanya. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik, yang artinya kita sebagai bagian dalam pendidikan, kita harus mulai untuk memperhatikan bagaimana social emotional learning ini kita dapat terapkan dalam pendidikan di dalam kelas, sehingga ini dapat membantu pendidikan kita untuk tidak hanya membentuk generasi yang cerdas, tetapi juga membentuk siswa yang memiliki karakter dan empati terhadap sesamanya. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita dari tadi mengenai SEL atau Social Emotional Learning ini, di sini saya dapat mengambil 2 poin penting. Yang pertama, Social Emotional Learning ini atau SEL ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan empatinya, memahami emosi, dan juga untuk membangun hubungan sosial yang baik atau yang positif. Nah, yang kedua, kemampuan seperti empati ini, kerjasama, dan pengelolaan emosi tidak kalah penting dibandingkan dengan nilai akademik. Kenapa? Karena ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan dunia nyata. Apalagi ketiga tadi seperti empati, kerjasama, dan juga menjalin hubungan yang positif, bahkan kita akan terapkan saat kita nantinya akan bekerja di masa depan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai SEL atau Social Emotional Learning. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.